Namaku Maria. Saat ini aku berusia 19 tahun. Aku sangat mencintai keluargaku. Bagiku, keluarga adalah jiwaku, hatiku, dan istanaku. Di balik kesusahan hidup keluargaku, memang ada kemudahan, nikmat, dan kesulitan datang dan pergi silih berganti. Sudah biasa dalam kehidupan keluargaku. Aku terlahir dalam keluarga yang sangat sederhana. Kedua orang tuaku bekerja sebagai petani. Setiap hari mereka sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Sebagai anak seorang petani, hidupku sangat sederhana, berbeda dengan sebaya. Aku tidak sering mendapatkan uang saku sejak SD sampai dengan lulus SMA. Sebelum ke sekolah, aku harus makan kenyang dari rumah, dan sepulang dari sekolah, makan siang sudah disediakan oleh ibuku di rumah. Kerasnya hidup dan beban berat yang harus ditanggung oleh keluargaku memaksa kedua orang tuaku untuk rajin bekerja tanpa mengenal lelah demi menyambung hidup ini. Pada suatu hari, ibuku pergi ke sekolah adikku untuk menerima rapor kenaikan kelas. Di rumah hanya ada ayah dan tak menyapu lantai. Ku dengar suara ayah memanggil namaku. Tolong ayah. Ayah, kenapa? Kepala aku sangat pusing. Benar-benar ayah, saya ambil kakinya. Aduh, kepala aku pusing sekali. Tolong ayah saya. Ada apa, Maria? Ayah saya sedang pingsan. Di mana dia? Ayah silakan masuk. Oh iya. Tolong bawa saya ke rumah sakit ya. Sakit apa ini? Tolong cepat. Ya, Ya Allah, mengapa jadi seperti ini? Tolong ayah saya ya Allah. Sesampai di rumah sakit, beberapa perawat langsung menyambut ayahku menggunakan tempat tidur beroda. Alat-alat kesehatan disediakan untuknya. Tubuhku lemah karena kesedihan yang kualami. Tiba-tiba ibu dan adikku. Saya istrinya, mengapa? Silakan ke ruang administrasi. Baik. Silakan berdiri. Apakah ibu yang akan bertanggung jawab akan biaya pasien tersebut? Ya, saya Pak. Biaya rumah sakit ditanggung oleh ibu, bukankah rumah sakit saat ini sudah gratis? Sudahlah sayang, tidak apa-apa. Ibu akan mencari uang untuk pembayaran dan pengobatan ayahmu agar ayahmu segera sembuh. Malam itu ibu dan aku menginap di rumah sakit. Aku tidak tahan berada di tempat itu. Aku terus memandang di sekitar ruangan sunyi, sepi, dan hanya ada pasien yang tertidur pulas. Tiba-tiba ayah bergerak dan matanya mulai membuka. Mana aku? Gimana Ayah sedang di ini? rumah sakit. Ayah tadi pingsan selama seharian. Katanya dokter, ayah tadi kena Sang dokter, ayah terserang penyakit tumor. Kami semua sangat sedih mendengar hal itu. Ayahku harus dirawat 5 hari di rumah sakit. Kami bergantian menjaganya selama 5 hari. Dan ketika keadaan ayah lebih membaik, dia boleh dibawa pulang. Kemudian, penyakit ayah kambuh lagi. Pada waktu itu, aku berada di tempat kos-kosan karena aku memutuskan untuk tinggal sendiri untuk melanjutkan pendidikanku. Pada suatu hari, tepatnya hari Rabu pukul 03.00, aku terbangun dari tidurku. Dan tiba-tiba ada perasaan rindu akan ayah dalam hatiku. Lalu aku segera menelpon ke rumah orang tuaku untuk menanyakan keadaan ayah dan ibuku. Ibu berkata bahwa ayah baik-baik saja dan kami tidak bisa mengganggunya karena dia masih tidur. Tapi anehnya perasaan saya semakin tidak tenang. Saya merasa ada kesedihan dan saya ingin menangis, tapi tidak jelas karena masalah apa. Dari kampus sekitar pukul 2 siang. Aku melihat HP-ku dan terdapat 15 panggilan tak terjawab dari nomor ibuku.
dan 3 pesan dari ibu. Selamat siang Maria, panggilan untuk anak perempuan. Mulai tadi pagi ayahmu tidak bisa makan dan berbicara. Kamu harus berdoa untuk ayahmu. Selesai membaca SMS pertama ini, hatiku sedih. Mar, ayah mencarimu. Dia memanggil terus namamu. Kamu harus minta izin pada gurumu untuk datang melihat ayahmu. Mar, ibu mencoba menghubungimu sebanyak 15 kali, tapi tak ada jawaban darimu. Saat ini, ayahmu kini tiada. Dia telah kembali kepada Sang Pencipta. Aku kaget membaca SMS tersebut. Aku tidak percaya dan saya mencoba membaca ulang karena aku berpikir mungkin saya salah baca. Tapi ternyata masih sama. Seluruh badanku menjadi lemas dan air mata bercucuran membasahi pipiku. Ayah, mengapa begitu cepat kau pergi tinggalkan kami semua? Jeritan tangisku memecah. Kemudian kulihat pamanku datang menjemputku. Aku mempersiapkan diri dan pulang bersamanya. Sesampai di rumah, kulihat jenazah ayah terbaringkan di meja dekat pintu masuk rumah. Aku dijemput oleh suara tangisan yang meriah. Semua keluarga dan warga desaku berkumpul di rumah meratapi kepergian ayah. Kemudian jenazah ayah dimakamkan. Warga desa bergotong royong mengantar keranda ayah menuju ke liang lahat. Jenazah ayah menuju ke tempat penguburan, bagaikan kelompok semut yang bekerja sama mengantar makanannya. Kepergian ayah tercinta, aku tidak semangat lagi menjalani hidup. Di saat-saat sendiri ada dilema besar yang terus ada di hatiku. Seakan-akan kepergian ayah menjadi malapetaka bagi diriku. Mulai saat itu, aku kembali tinggal di rumahku. Aku lebih suka menyendiri dalam kamarku dan jarang bergabung bersama dengan teman-temanku di sekolah. Ibuku selalu bingung harus dengan cara apa lagi menghiburku. Setiap hari dia berusaha meluangkan waktu untuk bisa berbagi cerita yang dapat menghibur diriku. Namun sayang sekali, aku hanya terdiam dan terpaku bagaikan bangkai mawar yang hampir mati. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, perjuangan ibuku untuk membangkitkan kembali semangat hidupku berhasil. Aku mulai membuka mulut dan berbicara, serta mengungkapkan segala perasaanku. Tangisan dan jeritan karena kepedihan yang kualami memenuhi seluruh isi ruangan kamarku.